lagi dengan saya Chef Anggun dalam acara hasil kreasi kita Haki Donarta. Kali ini saya akan bikin cheese wall bun. Jadi roti manis dengan tampilan yang lebih menarik dan pastinya enak. Biar hasil jadi dari roti kita lebih sempurna, saya tambahkan buttercup milky di dalam adonannya nanti. Jadi kelebihan dari buttercup milky ini adalah ada tambahan aroma susu. Tuh. Dan buttercup milky ini adalah pengganti dari minyak butter tapi yang terbuat dari lemak nabati. Jadi jangan khawatir, walaupun rotinya sudah lewat 5 hari tetap lembab dan moist pastinya. Mari sama-sama kita bikin cheese wall bun-nya. Jadi ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Karena saya bikinnya satu loyang aja ya, jadi tepung yang diperlukan hanya 250 gram. Ini tepung terigu protein tinggi 250 gram. Lalu ada Etna bubuk borderit sebanyak 15 gram. Dan jangan lupa karena bikin roti jadi wajib ada Pak Maya ragi instan sebanyak 4 gram. Dan Etna bread improver sebanyak 2 gram. Jadi ini untuk memperbaiki tekstur dari adonan rotinya nanti ya. Jangan lupa garamnya dimasukkan dari awal nggak apa-apa. Saya membutuhkan 4 gram. Ya, jadi ini semua adalah bahan keringnya. Lalu jangan lupa kita gunakan Etna fructose. Jadi ini untuk pengganti gula pasir ya. Sebanyak 50 gram. Oke. Jadi semua bahan sudah masuk. Kita mixer. Nanti untuk kuning telur dan cairannya air dimasukkan secara bertahap. Oke, jadi semua bahan A sudah saya masukkan ke dalam bowl. Lalu kuning telurnya dimasukkan, dinyalakan. Jadi kecepatannya rendah aja. Masukkan kuning telur 1 butir. Kalau mau menggunakan 1 butir telur utuh nggak apa-apa. Nanti untuk cairan airnya dikurangin ya penggunaannya. Oke, dilihat. Jadi udah tercampur rata kuning telurnya. Untuk airnya dimasukkan sedikit demi sedikit. Ini kurang lebih sebanyak 130 gram. Jika menginginkan dia lebih creamy gitu ya. Untuk airnya, cairannya bisa diganti dengan susu cair. Jadi komposisinya 130. Nanti kalau dirasa kurang, adonannya masih kering, bisa ditambahkan lagi. Ya, jadi cara memasukkan airnya jangan langsung semua ya. Ditakutkan adonannya nanti terlalu lembek. Ya, jadi kecepatan yang digunakan cukup sedang ya. Jadi kecil atau sedang aja, jangan langsung tinggi. Biar bisa larut sempurna antara raginya, ragi Pak Mayanya, serta garamnya. Karena dari awal saya menggunakan Etna fructose atau pengganti gula, ini sirup gula ya, Etna fructose itu. Untuk waktu pengulenan tidak diperlukan waktu yang lama, jadi cukup sebentar aja. Nanti ini diuleni sambil dicek untuk bahan ragi Pak Maya serta garamnya sudah larut sempurna. Baru ke tahap selanjutnya yaitu memasukkan buttercup milky. Oke, jadi setelah bahan ragi Pak Maya instannya serta garamnya larut, yang selanjutnya adalah dimasukkan buttercup milky. Ya, jadi buttercup milky penampakannya seperti ini, warnanya kuning tua ya. Jadi kuning tua, kalau dicium aromanya susu, jadi mantap gitu, cocok banget untuk pembikinan roti. Langsung dimasukkan aja buttercup milky sebanyak 30 gram. Oke, jadi mixernya kembali dinyalakan ya. Tetap dengan kecepatan yang sedang aja. Jadi untuk pengulenan tidak bisa ditentukan waktunya. Jadi harus dicek lagi dalam kondisi atau keadaan tekstur adonan rotinya. Oke, jadi adonannya sudah kalis. Saya akan cek kalisnya seperti apa. Ambil sedikit adonannya lalu direntangkan. Kalau adonannya tidak sobek berarti itu udah kalis. Jadi seperti ini. Dia bisa tipis seperti kaca film ya. Jadi adonannya setelah kalis, didiamkan dalam keadaan tertutup selama 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, akan saya bagi menjadi 5 bagian. Jadi ditimbang aja totalnya berapa dibagi 5 gitu ya. Dibagi 5 bagian sama rata pastinya, biar nanti adonannya hasilnya lebih bagus penataannya. Seperti ini. Kalau sudah dibagi 5 bagian, kita bulatkan. Jadi setelah dibulatkan nanti didiamkan lagi, diistirahatkan lagi selama 10 menit. Oke, jadi sambil menunggu adonannya diistirahatkan selama 10 menit, saya akan mengerjakan untuk bikin cheese filling atau isian kejunya. Bahan-bahannya adalah
Ada cream cheese sebanyak 75 gram. Lalu ada Etna gula halus sebanyak 15 gram. Ada maizena sebanyak 13 gram. Lalu ada kuning telur, ini saya campur dengan kental manis. Kuning telurnya 1 butir dan kental manisnya sebanyak 15 gram. Dan jangan lupa garamnya sebanyak 1 gram. Jadi ini di mixer aja karena adonannya hanya sedikit, saya menggunakan balon whisk aja untuk mencampurnya. Diaduk hingga tercampur rata. Lalu akan saya tambahkan hammer vanila. Jadi untuk menghilangkan aroma amis di adonannya sebanyak 1 gram saja. Nah, jadi sedikit aja. Lalu dilanjutkan aduk atau menguleni hingga krimnya tercampur rata. Jadi cukup sampai seperti ini aja. Sudah tercampur rata dan lembut ya. Kalau menginginkan barangkali kesusahan mencari cream cheese, bisa diganti dengan keju oles sebanyak 75 gram. Tetapi pemakaian Etna gula halusnya ditambah menjadi 20 gram. Karena kalau keju oles lebih cenderung ke gurih ya atau asin juga. Jadi harus ada ditambahkan Etna gula halus sebanyak 20 gram. Langsung aja dipindahkan ke plastik contong atau packing bag untuk langsung diisi ke dalam adonan rotinya. Jadi setelah adonannya diistirahatkan selama 10 menit, udah siap nih untuk dibentuk. Dan jangan lupa siapkan loyangnya, loyang bulat yang diperlukan sebesar berdiameter 22 cm dengan tinggi 7 cm. Jangan lupa di bagian bawah dialasi oleh kertas roti, lalu dipoles dengan konsentrat. Yang dipoles setelah kertas roti, lalu ada konsentrat, bagian pinggirnya juga pun dipoles dengan konsentrat. Agar memudahkan rotinya setelah matang bisa keluar dengan baik dan cepat gitu ya. Ini adonannya langsung saja saya bentuk. Jadi ditipiskan memanjang. Adonannya dibalik jadi yang mulus di bagian bawah ya. Cukup seperti ini aja. Yang sisi bagian bawah saya potong tipis-tipis. Jadi kira-kira setengah mili ya. Dipotong jadi benar-benar putus kalau kita lihat ini sama-sama. Setengah bagian, lalu setengah bagiannya, bagian atas saya beri isian keju atau cheese fillingnya. Diberikan secukupnya saja. Lalu kita tutup adonannya, ditarik lalu ditutup. Bagian pinggirnya juga dipertemukan di tengah, jadi ditutup agar isiannya tidak meluber ya ketika di oven. Lalu mudah sekali, tinggal digulung aja ke bawah pelan-pelan. Yang bagian bawahnya ada sisakan sedikit, itu ditipiskan. Ini buat adonannya mengunci ya. Ya, jadi tipis saja. Oke, jadi seperti ini. Ditata, diletakkan di pinggir loyang secara melingkar. Lanjut lagi bikin. Adonannya ditipiskan secara memanjang. Adonannya dibalik, jadi yang bagian mulus di bawah ini, lalu sama, jadi diberi guratan. Guratannya tipis-tipis saja ya, jadi biar menyerupai seperti benang wool, jadi sesuai dengan nama tema menu yang saya demokan. Diberi isian secukupnya aja cheese fillingnya. Jadi ini nggak menutup kemungkinan bisa untuk adonannya ya ditambahkan dengan varian hammer yang lain. Jadi kepingin rasa pandan bisa menggunakan hammer pandan. Dan cocok banget kok pandan, lalu isiannya cheese filling juga cocok. Digulung. Jangan lupa bagian bawah adonan tipiskan, jadi ini untuk mengunci adonannya. Karena kuncian nggak perlu adonan tebal ya, biar lebih rapi. Disusun lagi. Jadi ini nantinya akan melingkar dalam satu loyang. Jadi setelah adonannya terisi penuh, lalu saya istirahatkan selama kurang lebih 1 jam, dia akan mengembang seperti ini 2 kali lipat atau mengembang sempurna ya. Ini siap di oven. Sebelum di oven, saya akan poles dengan susu UHT.
biar hasilnya lebih mengkilap setelah matang. Dipoles, ini pilih yang kuas dengan bulu yang halus ya. Lalu dipolesnya secara perlahan biar adonannya yang sudah mengembang tidak mengempes kembali. Dipoles rata. Nah, cukup seperti ini. Lalu di oven dengan suhu atas sebesar 180 derajat, lalu suhu bawahnya 220 derajat selama kurang lebih 20 menit hingga 30 menit. Jadi disesuaikan dengan panas oven ibu di rumah ya. Setelah di oven hingga matang, segera dikeluarkan dari loyang. Lalu dalam keadaan masih panas nih ya, kita beri butterscotch milky, kita poles langsung biar hasilnya lebih mengkilap dan pastinya wangi susunya dapat sekali ya. Cukup dipoles hingga rata saja. Udah jadi, ini hasilnya menyenangkan sekali ya, besar gitu. Dan pastinya rasanya mantap sekali karena saya tambahkan butterscotch milky, yaitu tadi ya. Nanti setelah beberapa hari jangan khawatir, untuk roti Anda akan tetap lembab dan moist. Silakan resepnya dicoba nih, langsung dicoba ya. Untuk pembelian produk kami gampang sekali, di toko bahan kue terdekat pastinya sudah tersedia. Kalau kesusahan bisa beli secara online, yaitu di Tokopedia dan Shopee. Tinggal cari aja di pencarian Hakiki Donarta, lalu pilih produk yang diinginkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nyalakan juga loncengnya biar dapet notif ya kalau ada video baru lagi. Sekian dari saya, Chef Anggun. Saya pamit dulu dan sampai jumpa kembali. Wangi, jangan lupa ya dicoba resepnya.